Sampai halaman berapa kemarin? 9 ya. Iya kan? Membawa ada namanya pernikahan darah itu sudah ya. Lalu makin ditekan ya. Firaun dengan Harun, Firaun Musa bertemu dengan Harun sudah ya. Oke, atas perintah. Nah, ini coba kita lanjut. Musa melihat ini belum ya? Udah baca belum ini? Belum ya? Oke, coba baca siapa? Eka. Musa. Musa melihat bahwa rakyatnya mengikuti perbuatan jahat kepada mereka dan menantang seluruh negeri Mesir, tidak ada yang luput dari bencana. Sebagaimana pasukan yang besar mematuhi komandannya, materi alam semesta, bumi, air, udara, dan api yang dia mati dalam segala hal, mematuhinya dalam penyerangannya terhadap orang Mesir dan mengubah tindakan normal mereka untuk melayani rencana manusia. Iya. Dengan kekuatan yang sama dan pada saat dan lokasi yang sama, mereka yang tidak patuh dihukum dengan cara yang tidak bersalah tidak menderita. Terus? Atas perintah yang diberikan oleh Musa, semua air di Mesir menjadi darah. Ikan-ikan di dalamnya mati karena air yang mengental. Namun hanya bagi orang Ibrani, darah menjadi air ketika mereka menimba air. Bagi orang Ibrani, air ini merupakan kesempatan bagi para penyihir untuk menggunakan ilmu sihir mereka dengan membuat air tampak seperti darah. Terus? Dengan cara yang sama, kata-kata menyelimuti Mesir dalam jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah mereka tidak wajar, tapi sekali lagi atas perintah Musa. Mereka kembali ke padatan normal. Seluruh negeri itu telah hancur melebur dan rumah-rumah orang Mesir dipenuhi oleh makhluk-makhluk ini. Namun bangsa Ibrani tetap terbebas dari pula yang memurkainya. Oke, terus? Demikian juga tidak ada perbedaan antara kegelapan malam dan terang. Ini tentang Tula ya kan? Ya. Terus? Terang siang bagi orang Mesir yang hidup dalam kegelapan yang tidak dapat dipahami. Tapi bagi orang Ibrani tidak ada yang aneh yang terjadi. Dengan semua hal lainnya, hujan es, api, bisul, lalat, serangga, belalang, semuanya sama aja. Semuanya memiliki efek yang normal bagi orang Mesir. Melalui laporan-laporan, orang Ibrani mendengar tentang penderitaan tetangga-tetangga mereka, meskipun mereka sendiri tidak mengalami serangan seperti itu. Terus? Selanjutnya, pemakaian anak sulung semakin membedakan antara orang Mesir dan orang Ibrani. Orang Mesir merasa bingung, berduka karena kehilangan anak-anak yang mereka kasihi, tetapi orang Ibrani tetap berada dalam kedamaian dan keamanan yang sempurna. Karena bagi mereka, keselamatan mereka telah terjamin oleh penumpang darah. Pada setiap pintu masuk, baik pada pintu maupun kasawi yang menyatukannya, terdapat tanda darah. Oke. Terus, ini masih Tula, lanjut aja. Dengan kondisi bangsa Mesir yang sedang dalam keadaan suram karena kematian anak-anak sulung mereka, dan setiap orang berduka atas kehilangan mereka dan tetangga-tetangga mereka. Musa memimpin bangsa Israel keluar. Sebelumnya, dia mempersiapkan mereka untuk menjara kekayaan orang Mesir dengan kedok bahwa mereka meminjamnya. Kronik ini menjelaskan lebih lanjut bahwa ketika mereka baru saja 3 hari keluar dari Mesir, orang Mesir menjadi marah karena orang Israel tidak tinggal dalam perbudakan. Dan setelah mengumpulkan para pegawainya untuk berperang, dia menggunakan pasukan berkudanya untuk memburu bangsa itu. Nah, nanti kejar tuh sampai Laut Merah itu kan. Oke, sebelum keluar ada 10 tula. Kalau kita baca di dalam Keluaran ini kan, mulai Keluaran pasal yang ke-7 ya. Tula pertama itu apa? Air menjadi darah, lalu katak, nyamuk, lalat, ya kan? Lalu penyakit sampar, bisul, ke-7 itu hujan es, ke-8 tula belalang, ke-9 gelap gulita, baru ke-10 itu kematian anak sulung. Nah, itu dari pasal 6 sampai pasal 11 ya. Nanti pasal 12 tentang Paskah. Nah, kan tadi udah diringkas nih sama si Nisa nih. Konteks historisnya tentang Tula.
Ya. Nah, waktu kamu kutip gitu, kamu kasih dong yang namanya apa tadi? Belajar coba temukan apa novelty-nya. Ayo. Karena nanti ini perlu nih waktu kamu ngerjakan ini. Langkah kedua ini, pembahasan ini. Atau waktu kamu nulisin paragraf ini harus ada analisisnya. Nanti waktu di tugas mingguan kalian kasih warna-warni ini aja. Merah, biru, hitam, hijau. Ya, supaya saya gampang gitu. Yang mana analisisnya dan sebagainya. Oke, Eka, tadi yang kamu baca apa analisisnya? Mulai dari Musa melihat, ya kan? Rakyatnya menyetujui. Bangsa Israel mau keluar, tapi Firaun makin kejam. Nah, akhirnya Allah kasih 10 tulah itu. Ya kan? Nah, dari 10 tulah itu dari tulisan Nisa ini, misalnya nih. Apa yang kamu pelajari? Ada tulah-tulahnya yang menimpa, kan tadi ada 10 itu. Nah, dari situ kamu pelajari apa? Ya, ada air menjadi darah. Lalu muncullah kata belalang, ya, penyakit sampar, nyamuk, gelap gulita, sampai kematian anak sulung. Nah, dari situ kita dapat apa novelty-nya. Kan ceritanya kisah Musa mau membawa bangsa ini keluar dari Mesir, perbudakan Mesir. Tapi ditentang oleh Firaun. Ya. Nah, lalu Allah bilang jangan takut. Ya. Nah, karena apa di sini? Allah akan menghukum mereka. Kan gitu. Ya. Bisa baca nanti di pasal 7 gitu. Oke. Jadi kalau dari sini misalnya apa yang kamu temukan? Tula-tula itu terjadi itu mau menunjukkan apa? Misalnya kalau manusia ini menganggap dewa mereka lebih kuat dari alam. Iya, betul. Ada kekuasaan ilahi di balik tula-tula itu yang lebih hebat daripada dewa-dewa Mesir. Nah, itu yang pertama yang kamu bisa kasih analisis dia di situ. Ada kekuasaan ilahi. Ya, tula-tula yang menimpa Israel Mesir itu adalah apa? Kuasa ilahi yang nyata yang menimpa apa? Yang menimpa bangsa Mesir. Ya, misalnya kamu lihat tuh, Allah itu menggunakan kekuatan alam semesta nih untuk menghukum orang Mesir dan membebaskan umatnya. Kekuatan alam semesta ini pakai. Misalnya apa? Air jadi darah. Lalu ada binatang-binatang, ya kan? Lalu gelap gulita. Oke? Lalu ada penyakit, ada hujan es. Nah, itu kekuatan dari alam semesta. Siapa yang mengendalikan? Ada kekuasaan ilahi di sini Allah. Oke, yang kedua, Pak. Yang kedua, Pak. Misalnya kalau kita lihat ya, oke, sebelum ke situ deh. Di sini jelas kan ada perbedaan antara apa? Perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Itu perbedaan antara apa? Orang Israel kena tulanya enggak? Enggak.
Emang anak-anak sulung Israel mati nggak? Enggak. Walaupun ada syarat yang harus mereka penuhi kan. Tapi anak-anak Mesir mati. Jadi di sini ada perbedaan antara apa? Kejahatan dan kebenaran gitu. Iya kan? Nah, itu loh novelty yang kamu mesti temukan, ya. Orang Israel itu dilindungi dari tulah. Sedangkan orang Mesir yang menindas bangsa Israel itu dihukum oleh Allah, ya, dengan tulah tadi. Nah, jadi di sini jelas ya perbedaan antara jahat dan benar, antara kebenaran dan kejahatan. Tapi Nisa juga menggambarkan di sini ada satu hal yang penting apa? Yang harus dimiliki oleh bangsa Mesir, bangsa Israel. Mana tadi? Ini ya, ada perbedaan antara kegelapan malam dan terang. Ini sebetulnya satu simbol. Ada kebenaran dan kejahatan. Begitu juga dengan hujan es, api, bisul, lalat, serangga, belalang, semuanya sama saja. Punya efek bagi orang Mesir, tetapi tidak ada efek bagi orang Ibrani. Nah, jadi di sini ada perbedaan benar dan jahat. Yang ketiga apa? Di sini menekankan pentingnya apa? Nisa mengatakan. Hah? Kok bangsa Ibrani itu nggak kena tulah gitu? Bangsa Israel ini menunjukkan apa? Hmm? Satu sisi jelas ya, Mesir mereka tidak percaya kepada Tuhan Allah, tetapi bangsa Israel percaya atau beriman kepada Allah. Nah, di sini perbedaannya. Nah, maka di balik kejadian Tula itu ada unsur iman di sini. Bangsa Israel, Ibrani percaya kepada Allah, Allah nenek moyangnya, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, ya kan? Sedangkan Mesir tidak percaya, maka mereka kena tulah. Nah, di sini pentingnya iman, ya. Nah, kalau kita analisis lebih dalam di sini tentang misalnya nih ya, kematian anak sulung di sini, ini sudah ada simbolisme darah kan? Benar gak? Tulah ke-10 itu. Anak-anak sulung mati, sedangkan bangsa Israel itu enggak. Tapi catatannya apa? Di pintu rumah mereka harus menyembeli atau mengolesi darah, iya, mengolesi darah anak domba. Iya kan? Kalau kita baca di pasal yang keberapa itu? 11 atau pasal 12 itu. Nah, ini sudah ada simbolisme darah anak domba. Berarti ini tulah ini selalu ada hubungannya dengan apa? Kristus, gitu. Ya, gelap gulita. Yang tidak beriman akan gelap. Oke, yang tidak beriman akan kena tulah, kena hujan es, kena hukuman itu maksudnya. Ya. Tapi puncaknya bangsa Israel itu akan dimusnahkan kalau dia tidak mengolesi darah anak domba. Coba kamu pikirkan, untuk apa ada darah di setiap pintu? Hmm? Nah, iya, karena hukuman itu, kematian itu adalah bicara soalnya nyawa, dan nyawa itulah di dalam darah itu. Ya. Jadi dosa itu dibayar dengan darah.
Akibat dosa adalah hutang darah. Nah, bangsa Israel harus mengolesi darah anak domba. Darah anak domba ini akhirnya jadi apa? Hah? Darah anak domba ini akhirnya jadi apa? Simbol perlindungan, keselamatan, terbebas dari maut atau kematian. Kan gitu. Jadi kalau kamu baca ini kayak ada perjanjian antara Allah dan Ibrani, orang Israel. Kalau kamu ngolesin darah, maka kamu akan dapat perlindungan. Itulah perjanjian darah anak domba itu. Yang kita tahu nanti itu adalah Kristus yang akan menjadi korban darah, korban anak domba itu. Ya. Nah, sedangkan peranan Musa di sini apa? Apa peranan Musa di sini? Musa itu bertindak sebagai apa? Perantaranya, ya, sebagai apa? Imamnya gitu. Perantara antara Tuhan dan bangsa Israel. Oke? Dia jadi perantaranya. Allah memakai Musa. Musa itu menjadi perantaranya. Ya. Apalagi? Nah, kalau di sini kita lihat tadi ada kekuasaan ilahi, lalu ada kebenaran dan kejahatan. Kebenaran itu selamat. Benar kan? Kejahatan itu dihukum. Berarti ada apa di sini? Keadilan dari Allah. Iya kan? Ada keadilannya. Nah, tula-tula yang menimpa Israel itu adalah simbol dari apa? Ada keadilan Allah, ada penghukuman dari Allah bagi yang menindas, bagi yang apa? Berbuat jahat. Nah, jelas di sini basicnya Tuhan menghukum orang yang jahat, dia menyelamatkan orang yang benar. Oke? Nah, itu hal-hal yang kamu mesti dapatkan waktu kamu baca tentang tulah. Apalagi ketika bangsa Mesir itu sedang meratap karena kematian anak-anak sulung mereka, disitulah Musa mengambil kesempatan untuk bawa keluar. Ya, tapi sebelumnya mereka disuruh apa? Menjara dulu kekayaan orang Mesir kan? Nah, apa maksud penjarahan ini? Apa maksud penjarahan ini? Hmm? Ada yang tahu? Apa hubungannya misalnya ini ya, Musa memimpin bangsa Israel keluar, terus dia menjara kekayaan orang Mesir dengan kedok bahwa mereka meminjamnya. Misalnya apa hubungannya nanti misalnya dengan karya keselamatan Kristus? Hmm? Ada yang tahu? Sudah kena tulah,
terus dijara lagi habis-habisan. Nah, ini mau menunjukkan apa? Apakah ini balas dendam? Ya, kayak balas dendam kan? Oke, sekarang dulu aku dikerja paksa, ya disuruh ya menghasilkan uang kan buat kamu kan. Nah, sekarang saya jara balik. Nah, ini kan satu, kita tadi kan waktu itu kita bacanya secara Kristus sentris kan melihat bahwa Allah itu akan apa? Menghukum habis-habisan orang-orang yang menentang dia. Nah, itu nggak main-main. Ya. Nah, pertama, alam yang berbicara. Yang kedua, harta yang diambil. Nah, nanti puncaknya nyawa yang diambil. Ya. Jadi manusia itu memang kalau dihukum Allah itu ya bisa lewat berbagai macam bencana, atau hartamu diambil, atau kalau nggak mau bertobat nyawamu dicabut. Gitu. Jadi ada level-levelnya. Ya. Oke, nah kalau kita lihat bangsa Mesir ini kan kita tahu kan, kita udah tahu ceritanya. Apa yang dihukum Allah? Pada akhirnya apa nih? Mereka mati di tenggelam oleh laut. Bangsa Israel juga sama, ditimpa bencana waktu di padang gurun. Nggak mau tobat, ya, merebut harta. Nggak mau tobat juga, nyawa mati. Sehingga generasi yang keluar dari Mesir itu nggak ada yang nyampe kanak-kanakan, ya, mati semua di padang gurun. Karena mereka tadi ada keadilan Allah, ya kan? Diuji dengan bencana, diuji dengan harta, akhirnya ya udah nggak mau tobat, nyawa yang diambil. Nah itu, ini jadi dari cerita ini kita bisa tahu ada kuasa ilahi, ada keadilan ilahi, ada kebenaran dan kejahatan, bahkan nanti semua itu akan diselesaikan dengan darah anak domba. Oke, coba baca lagi. Ini, Jessica baca. Melalui kuasa ilahi, sebuah awan dari Tuhan yang tinggi menuntun orang banyak. Awan itu bukanlah awan biasa yang terdiri dari uap dan hembusan angin. Angin tidak mendorong uap-uap yang lapang itu menjadi kumpulan yang kabur. Itu adalah sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Alkitab mengatakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa tentang awan itu. Ketika sinar matahari siang bersinar dengan panasnya yang luar biasa, awan itu menjadi tempat berteduh bagi orang banyak, memberikan bayangan bagi mereka yang berada di bawahnya, dan meneduhkan mereka dari teriknya udara. Pada malam hari, awan itu menjadi api yang memati bangsa Israel sebagai tadi salah ya, harusnya ini ya, pasukan berkuda dulu ya. Oh, oke. Dari sini deh. Ketika melihat pasukan berkuda dan infanteri berbaris melawan mereka, mereka menjadi ketakutan karena mereka tidak terlatih dalam seni berperang dan tidak terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Mereka kemudian bangkit menentang Musa. Tawarik berbicara tentang hal yang paling menakjubkan tentang Musa. Dia melakukan dua hal sekaligus secara terpisah. Dengan kata-katanya, dia mendorong bangsa Israel dan memerintahkan mereka untuk tidak menyerah pada pengharapan mereka yang tinggi, dan di dalam pikirannya, dia memohon kepada Allah untuk mereka yang mengikuti rasa takut. Dia dibimbing oleh nasihat surgawi tentang bagaimana melepaskan diri dari situasi yang berbahaya. Karena kitab Tawarik mengatakan bahwa Allah sendiri memperhatikan seruannya yang tak terucapkan. Oke. Melalui kuasa ilahi, sebuah awan dari tempat yang tinggi menuntun orang banyak,
Awan itu bukanlah awan biasa yang terdiri dari uap dan hembusan angin. Angin tidak mendorong uap-uap yang lapang itu menjadi kumpulan yang kabur. Itu adalah sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Alkitab mengatakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa tentang awan itu. Ketika sinar matahari siang bersinar dengan panasnya yang luar biasa, awan itu menjadi tempat berteduh bagi orang banyak, memberikan bayangan bagi mereka yang berada di bawahnya dan menyembuhkan mereka dari teriknya udara. Pada malam hari, awan itu menjadi api yang memandu bangsa Israel sebagai pawai yang memberikan penerangan sepanjang malam. Oke, nah ini tentang awan. Ya, jadi kamu bisa baca di Keluaran pasal 13 dan 14 itu. Oke. Nah, dua paragraf ini, apa yang kamu pelajari? Misalnya apa? Misalnya bangsa Israel itu dalam ketakutan dan mereka merasa tidak bisa melawan orang-orang yang sedang menyerang mereka karena mereka belum terlatih. Namun dengan kata-katanya Musa bisa mendorong mereka untuk melawan rasa takut mereka. Jadi ada apa ini? tidak ada kuasa dalam. Nah, jadi di sini Musa itu akhirnya ditampilkan oleh Allah sebagai sosok pemimpin yang luar biasa. Ya. Nah, Musa ini akhirnya jadi bisa memimpin di sini. Setelah 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun. Nah, sekarang dia setelah 80 tahun ditempa oleh Allah. Nah, sekarang dia mulai naik, dia mampu menjadi pemimpin. Oke, ada pemimpin. Nah, pemimpin seperti apa Musa ini? Dia punya pemimpin yang spiritual yang tinggi. Artinya dia bisa memohon kepada Allah secara langsung, tapi dia juga pemimpin yang bisa memberi semangat kepada rakyatnya. Iya kan? Nah, misalnya nih, kamu baca tadi di sini. Dia melakukan dua hal sekaligus secara terpisah. Maksudnya apa di sini? Jadi ciri pemimpin itu dia punya karakter spiritual yang kuat, tapi dia juga punya aspek ke bawah. Spiritual itu kan ke atas ya, relasi dengan Allah. Tapi juga dengan sesama atau ke bawahnya itu juga. Di Mesir dia terlatih dalam seni berperang, berarti melatih aspek fisiknya, aspek duniawinya lah. Tapi 40 tahun di padang Midian itu melatih aspek apa? Spiritualnya. Jadi dua-dua mesti balance. Spiritual, tetapi skill leadership-nya juga harus ada. Seperti dia bisa mampu memompa semangat, memberi rasa kan pada takut kan? Ini lihat dia. Bangsa Mesir itu kan bangsa budak. Israel itu budak. Namanya budak itu kerja kasar kan. Tiba-tiba disuruh berontak, disuruh apain di sini berperang gitu, pegang senjata aja mungkin takut-takutnya kan. Kayak Raymond misalnya tiba-tiba dia disuruh perang nih, wajib militer misalnya, dikasih senjata dan sebagainya, mungkin bingung kan jadi Raymond. Ini tembaknya gini atau gini? Oke. Nah, tapi gimana nih Musa memimpin orang-orang budak nih yang bermental budak, disuruh berperang, ya kan? Apa bisa?
Nah, Musa punya aspek spiritual itu yang memacu dia nggak akan mundur, tapi dia juga sudah dibekali dengan apa? Seni berperang waktu di Mesir. Jadi rencana Allah sama Musa itu perfect gitu ya. Nah, biar dia belajar dulu leadershipnya sama Mesir. Ya. Oke, jadi kepemimpinan Musa itu ditampilkan sebagai pemimpin yang luar biasa, punya aspek spiritual dan aspek duniawi. Ya, skill-skill kepemimpinan yang dia bisa memompa semangat, mengangkat mental rakyatnya yang mental budak itu jadi mental prajurit, kan gitu. Ya, oke, yang kedua apa? Coba ini, nih. Ada cerita tentang apa ini? Kuasa ilahi lagi. Apa ini? Tentang awan. Ya. Nah, dari awan itu kita belajar apa di sini? Awan itu di sini kan ceritanya memberi perlindungan, ya. Memberi apa? Perlindungan fisik lah. Jadi misalnya di sini sinar matahari yang bersinar dengan panas yang luar biasa, awan itu menjadi tempat berteduh bagi banyak orang. Tuh perlindungan fisiknya. Tapi juga apa ini? Memberikan bayangan bagi mereka yang berada di bawahnya dan menentukan mereka dari teriknya udara. Awan itu menjadi api yang memandu bangsa Israel sebagai pawai yang memberikan penerangan sepanjang malam. Jadi waktu siang melindungi dari panas, waktu malam menjadi penerang. Tetapi kalau kita belajar kan kemarin ada tipologinya, ada Kristusentrisnya apa di sini? Kenapa kok tiba-tiba muncul tiang awan, tiang api itu? Apa yang mau diajarkan di sini? Nah, nanti kalian kan belajar di sini ya tentang Musa, perenungan Musa tentang uh, perenungan Nisa tentang ini tiang awan halaman 47. Nah, ini detailnya nanti di sini, ya kan? Gitu. Awan itu adalah satu simbol dari apa? Allah itu jadi tempat perlindungan dan penerangan. Berarti itu apa? Awan itu simbol dari apa? Kehadiran Allah. Ya. Nah, nanti yang kehadiran Allah itu ya yang akan dinyatakan nanti dalam dalam Kristus secara realnya. Ya. Bukan bukan ini nggak real ya, tapi maksudnya puncaknya itu nanti Kristus itu segala kuasa nama itu diberikan kepada Kristus, berarti Kristus itulah representasi Allah sebagai perlindung, penyelamat dan penerang. Oke. Kalau kita baca misalnya di dalam Matius 11, marilah semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Iya. Nah, itu seperti apa? Tiang awan yang melindungi dari panas matahari yang terik. Tapi malam hari menjadi apa? Penerang. Nah, Kristuslah terang dunia itu. Oke? Jadi semua itu nanti digenapi di dalam Kristus. Ya, jadi ada kuasa ilahi, ada dalam wujud awan tadi. Nah, awan itu menjadi satu simbol dari kehadiran Tuhan.
Nanti puncaknya adalah dalam diri Kristus. Ya, oke. Coba baca lagi di sini. Sampai mana sih halaman? Musa juga mengalahkan tersebut. Halaman 10. Oke. Coba Musa juga baca lagi. Musa juga mengamati awan tersebut dan mengajarkan kepada orang banyak untuk tetap melihatnya. Dengan awan yang menuntun mereka dalam perjalanan, mereka tiba di Laut Merah, di mana orang Mesir menyusul mereka dari belakang dengan pasukan tentaranya, dan mereka mengepung bangsa itu. Tidak ada jalan yang terbuka bagi bangsa Israel untuk melarikan diri dari penerian mereka dan merangkap di antara air dan musuh-musuh mereka. Ya. Pada titik ini, Musa yang didorong oleh kuasa Allah melangkah mujizat yang mungkin paling luar biasa. Dia datang ke tepi laut dan memukulnya dengan tongkatnya. Lalu terbelahlah menjadi dua ketika dia memukulnya dengan cara yang sama seperti retakan pada kaca yang langsung keluar dari tepiannya ketika ada celah pada suatu titik. Seluruh laut dipecah dengan cara yang sama oleh tongkatnya, dan celah tersebut melintasi air hingga ke sisi yang berlawanan. Pada titik di mana laut telah terbelah, Musa turun ke kedalaman bersama orang banyak, dan mereka berada di kedalaman tak takut dibaca, dan tubuh mereka tetap berada di bawah sinar matahari. Ketika mereka melintasi kedalaman yang kering dengan berjalan kaki, mereka tidak takut akan air yang menumpuk begitu dekat dengan mereka di kedua sisinya, karena lautan telah menjadi tembok di kedua sisinya. Iya. Terus Firaun Dan orang-orang Mesir mengejar mereka dengan cepat menuju ke jalan yang baru terbentuk di laut. Namun tembok air yang kokoh itu kembali berbentuk dan lautan itu kembali berbentuk semula, sekali lagi menjadi satu kesatuan air. Iya. Namun pada saat itu orang Israel sedang duduk di sisi yang jauh untuk beristirahat dari perjalanan panjang dan sulit melalui laut. Setelah itu mereka menyanyikan lagu kemenangan bagi Allah, mendirikan mezbah yang tidak ternoda oleh darah, karena Dia telah mengalahkan seluruh tentara Mesir di dalam air, kuda-kuda, pasukan, dan kereta-kereta mereka. Terus? Kemudian Musa melanjutkan perjalanan. Namun setelah 3 hari berjalan tanpa air, ia menjadi bingung bagaimana cara memuaskan dahaga orang banyak. Mereka mendirikan kemah di dekat genangan air asin yang lebih pahit daripada laut. Ketika mereka beristirahat di dekat air dan merasa sangat haus, Musa yang tergerak oleh nasihat Allah menemukan sebatang kayu di dekatnya dan melemparkannya ke dalam air. Tiba-tiba air itu menjadi manis, karena dengan kekuatan kayu itu, air berubah dari pahit menjadi manis. Oke, jadi kamu lihat ya, ada pembelahan laut, lalu ini ada mana. Ya, air yang pahit menjadi manis. Terus sebelum mana ini? Terus baca lagi. Ketika awan itu berjalan di depan mereka, bangsa Israel mengikuti pemimpin mereka. Mereka selalu beristirahat dan perjalanan mereka ketika awan itu berhenti, dan mereka akan bangun lagi ketika awan itu berjalan di depan mereka. Dengan mengikuti pemimpin mereka, mereka tiba di sebuah tempat yang dialiri air yang manis. Tempat itu dialiri oleh 12 pohon kurma yang meskipun jumlahnya sedikit, memberikan kesan mendalam bagi mereka yang melihatnya karena keindahan dan ketinggiannya yang luar biasa. Oke, nah misalnya ini ya, berapa paragraf ini? 4 ya. Apa yang kamu temukan di situ?
Sekali lagi ini kan ada kuasa ilahi ya kan, kalau dari ceritanya ya. Ada kuasa ilahi di mana Laut Merah itu terbelah. Kan gitu. Ya, kemudian adalah apa lagi? Yang kedua itu bangsa Israel itu menyeberang, sementara orang-orang Mesir dan Firaun yang mengejar, akhirnya apa? Iya, di sini dikatakan tembok air yang kokoh itu kembali runtuh dan lautan itu kembali ke bentuk semula. Sekali lagi menjadi satu kesatuan air. Tapi orang Israel sudah duduk di sisi yang jauh untuk beristirahat. Ya. Nah, lalu apa lagi? Ini sebetulnya tentang ini ya. Tentang awan lagi, ya. Mereka merasa berjalan tanpa air dan haus, bingung bagaimana cara memuaskan dahaga orang banyak. Nanti itu di pasal ini ya, pasal 14 dan 15 ya, tentang kejadian di Mara dan di Elim itu. Pasal 15 ayat 22 sampai 27. Oke. Di mana Musa apa? Ada satu mujizat di situ. Di sini dikatakan apa? Musa yang tergerak oleh nasihat Allah menemukan sebatang kayu di dekatnya dan melemparkannya ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Nah, dari cerita ini sebetulnya apa yang kalian temukan di sini? Misalnya katakanlah ya, ada air nih yang pahit dilempar kayu jadi manis. Maksudnya apa itu? Ya, kehidupan bangsa Mesir yang bangsa Israel yang dilihat adalah sepanjang di Mesir, tapi akhirnya mereka terbebas dan merasakan hidup yang manis, terbebas dari selama bangsa Mesir. Nah, nanti kalau kamu baca Nisa di sini, di dalam perenungan dia ya, misalnya ini keluar dari Mesir, ini merampas penyeberangan tempat pertama di padang gurun ini. Ini kalau kamu baca di sini, apa yang dia renungkan di sini? Air berubah yang pahit menjadi manis. Itu maksudnya apa? Kan tempat peristirahatan yang pertama itu apa? Mereka sampai ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat menemukan air yang di Mara karena pahit rasanya. Maka nama itu dikatakan Mara, artinya pahit. Lalu bangsa itu bersungsu kepada Musa, katanya, apa yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan ada sepotong kayu ini. Ya kan? Nah, jika kayu di sini dikatakan dia lemparkan ke dalam air. Oke. Coba baca nih ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepadanya. Musa melemparkan kayu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Nah, kalau kalian apa novelty-nya di sini? Ada yang bisa jawab? Ya kan udah saya ajarin. Harus bahasanya secara apa? Kristus sentris. Apa Kristus sentrisnya? Ya. Lalu ayat 26 firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Nah, keluar dari Mesir menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah,
Mereka sampai di satu tempat yang ada, di situ dikatakan ada pohon kurma dan sebagainya itu, lalu mereka haus gitu. Karena di padang gurun itu mereka tidak dapat minum, memang nggak ada air, nggak ada pasir kan gitu. Tapi sampai ke Mara, mereka ketemu air, cuma airnya pahit. Nah, bersungut-sungut mereka sama Musa. Lalu Musa minta nasihat dari Allah. Ya, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Lalu Tuhan tunjukkan sepotong kayu itu. Nah, ini kamu coba baca ini. Apa yang ditemukan oleh Nisa di sini? Nah, ini perenungannya ya. Perenungannya ini berarti kalau kemarin saya bilang ini kita udah masuk ke nomor 6. Gitu. Semantik kontennya. Ya. Kalau tadi yang dibaca Jessica itu masih historisnya gitu. Nah, begitu kamu masuk semantik kontennya, kamu sudah harus punya deep structure di sini atau novelty-nya. Ya. Nah, kita bisa pinjam dari Bapak Gereja. Tapi kamu tambahkan juga deep structure kamu. Oke, nah dari Bapak Gereja dulu, apa dia ngomong? Jelas tentang kayu yang mengubah air yang pahit menjadi manis. Kamu ingat gak kisah air jadi anggur? Itu dilakukan oleh Yesus. Air menjadi anggur. Itu kan air rasanya kan ya air biasa. Diubah jadi anggur yang manis. Sama seperti Musa mengubah air menjadi manis. Tapi Musa pakai apa? Perantara kayu. Nah, kayu itu tipenya siapa? Kristus. Oke. Ya, nanti kita bahas ini ya. Oke, sekarang kita break dulu. Cepelnya apa? Oh, ya wis. Tanggung nggak mau baca ini. Ini kita baca ini, Pak. Kita ambil contoh nih ya. Ini menarik sih. Tapi sejarahnya, jadi kita gini ya, bahas sejarah. Sejarah itu kan sebetulnya masih poin 5 ya. Tapi dari sejarah itu kan kita narik apa presenternya gitu atau tipologinya. Nah, kita harus baca ini tapi perenungannya. Oke, saya satu contoh nanti. Nah, itu yang kamu akan kerjakan di papernya. Jadi ayatnya itu jangan cuma jelasin ayatnya ya, tapi kaitkan dengan Kristusnya apa gitu. Tapi bukan sembarangan mengaitkan. Ada datanya. Ya. Oke, cepel dulu nanti kita masuk lagi.